selamat pagi. Anda kini bergabung bersama saya Doni Hermatra dalam Berita Semarang. Rangkaian berita dan peristiwa aktual telah kami siapkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Selain informasi terkini, kami juga siapkan berbagai informasi ringan dan menarik untuk menyertai aktivitas Anda pagi ini. Informasi utama kami segera hadir di antaranya. Penyeragaman harga semua jenis minyak goreng resmi berlaku 1 Februari 2022 di seluruh wilayah termasuk Jawa Tengah. Belasan santriwati di Jepara terpapar COVID-19. Ada lokasi wisata baru di Kabupaten Magelang sebelum memasuki area Candi Borobudur. Kita ke informasi pertama. Penyeragaman harga semua jenis minyak goreng resmi berlaku mulai 1 Februari 2022 di seluruh wilayah termasuk Jawa Tengah. Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng Rp14.000 per liter. Harga minyak goreng curah di Pasar Karangayu, Kota Semarang masih dijual dengan harga tinggi yaitu Rp20.000 per kilogram. Padahal pemerintah telah menyeragamkan harga semua jenis minyak goreng mulai 1 Februari 2022. Para pedagang Pasar Karangayu tidak menurunkan harga sesuai anjuran pemerintah karena harga minyak goreng curah dari agen masih tinggi. Guna menghindari kerugian besar, mereka tidak menyimpan minyak goreng curah. 1 Februari, Bu, ini kan katanya turun. Itu kenapa menjual dengan harga tinggi ini? Lah kan aku kemarin kan jualnya beberapa hari ini kan aku ngambilnya masih harga mahal. Harga lama ya, Bu? Harga lama. Lah nanti ini kan katanya mulai Februari kan turun. Lah makanya itu ngabiske dulu. Nah, nanti kalau turun baru beli lagi ya. Turun aja. Kabar penyeragaman harga minyak goreng disambut baik sejumlah pembeli. Harapannya para pedagang bisa menurunkan harga minyak goreng sesuai yang diseragamkan pemerintah. Kalau di tempat sini tuh minyak curah yang 11.500 itu kayaknya belum ada. Cuma dengar-dengar memang itu harga segitu itu dari pemerintah mau diwacanakan tapi belum terrealisasi untuk saat ini. Belum ada ya, Bu, ya? Belum ada. Nah, kemudian Ibu ini tadi beli apa ini, Bu? Minyak? Saya ini beli minyak untuk masak. Kemasan? Iya. Dengan harga? Kondisi serupa tampak di pasar tradisional Kota Salatiga. Minyak goreng curah masih dijual Rp18.000 per kilogram dan minyak goreng curah premium Rp28.000 per kilogram. Hanya minyak goreng kemasan yang dijual dengan harga sesuai aturan pemerintah, yaitu Rp14.000 per liter. Berarti selama ini belum ada sosialisasi dengan kalau yang 11 minyak curahnya iya, belum. Tapi kalau untuk yang kemasannya sudah. Kita sudah jalankan itu. Ini bagi pedagang ini, ya. Dengan harga minyak yang belum stabil ini dampak bagi pedagang apa ini? Kalau kita sih sebagai pedagang sih nggak terlalu berdampak ya, karena yang penting buat pedagang itu adalah saluran distribusinya itu bagus. Para pembeli minyak goreng berharap harga minyak goreng curah dan kemasan stabil agar tidak merugikan para pelaku usaha makanan. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang dan Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Perayaan Imlek di Kelenteng Tin Koksi, Kota Solo diwujudkan dengan makan bersama antara umat beragama. Sejumlah warga mendatangi kelenteng dengan mengenakan kostum superhero sambil membawa makanan. Beginilah potret kerukunan umat beragama di Kelenteng Tin Koksi, Kota Solo. Sejumlah warga mengenakan kaos kostum superhero mendatangi kelenteng sambil membawa nasi berkat dan sejumlah poster berisi ucapan perayaan Imlek. Setibanya di pelataran kelenteng, mereka saling bertukar makanan, nasi berkat dan kue keranjang. Harapannya melalui kegiatan ini, kerukunan umat beragama di Kota Solo semakin erat. Datang dengan Gatot Kaca, semoga teriring doa semakin hubungan manis erat antar suku bangsa yang ada di Kota Surakarta ini. Tamu ke sini memberikan sego berkat yang sangat luar biasa. Lalu kita beli kue keranjang juga. Nah, kue keranjang ini kan tahan lama dan kue keranjang ini teksturnya lengket, menggambarkan hubungan yang semakin akrab, semakin harmonis ini agar semakin terjaga. Tokoh superhero serta pemuda Tionghoa kemudian menggelar makan bersama.
Kota Solo dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa dengan sebagian penduduk keturunan Tionghoa. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Sementara itu, perayaan Imlek di Pasar Gede dan kawasan Balai Kota Solo dipadati warga hingga menimbulkan kerumunan. Petugas gabungan terpaksa mematikan lampion lebih cepat serta menyemprotkan air untuk membubarkan massa. Semarak lampion perayaan Imlek di Pasar Gede dan area Balai Kota Solo menjadi primadona warga setempat. Masyarakat memadati kawasan ini hingga menimbulkan kerumunan dan abai protokol kesehatan. Tim gabungan meminta warga segera membubarkan diri. Lantaran imbauan tidak dipatuhi, massa yang berkerumun terpaksa dibubarkan. Petugas mematikan lampion lebih cepat serta menyemprotkan air agar segera bubar. Sedangkan di Kota Semarang, perayaan Imlek di Kelenteng Sampokong dibatasi hanya 50% pengunjung. Pengelola juga memperketat protokol kesehatan mengingat kasus COVID-19 terus meningkat di Kota Semarang. Para wisatawan dari berbagai daerah mendatangi Kelenteng Sampokong. Selain bersuah foto dengan latar bangunan khas Tionghoa, mereka antusias melihat atraksi barongsai. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera melakukan audit pembangunan sekolah di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kecewa dengan kualitas gedung karena temboknya mudah jebol. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera menerjunkan tim gabungan untuk mengaudit pembangunan SMA Negeri Tawangmangu di Kabupaten Karanganyar. Saat ditemui di kantornya di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Gubernur Ganjar menegaskan pelaksana proyek harus bertanggung jawab melalui proses hukum jika ada penyimpangan. Insinyur-insinyur kita minta untuk ngecek, terus kemudian inspektorat kita ngecek ya, dinas kita ngecek, dan sekarang sudah ada di sana. Saya minta panggil pengawas, panggil kontraktornya. Jadi kalau hari ini dia punya waktu 6 bulan untuk disiapkan, maka saya pastikan kalau kualitasnya gitu nggak tak terima. Nah, kemarin juga saya telepon untuk dia memperbaiki. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Kuswatun Hasanah, mengklaim proyek sekolah lebih dari 5 miliar rupiah itu sesuai pengajuan. Pada prinsipnya pembangunan gedung SMA 1 Tawangmangu ini masih dalam masa perawatan ya, jadi masih ada space waktu untuk pembenahan. Dan mulai minggu kemarin sudah langsung dilakukan perbaikan penyempurnaan. Karena masih masa penyempurnaan, otomatis masih ada kekurangan di sana sini. Sebelumnya Gubernur Ganjar Pranowo meninjau bangunan baru SMA Tawangmangu. Ganjar marah begitu mengetahui temboknya mudah jebol. Lantaran kecewa, Ganjar segera menghubungi pelaksana proyek. Oh ya, ganti ki Mas. Ora mungkin nang Tawangmangu itu nganu. Pembabi mesti jebol iki sampean beresi. Terus ya kualitasnya aku sepesan gak tahu. Sekolahan mau jadi korupsi, kualitasnya sing apik terus wis jadi aku. Aku uangnya detail Mas, jadi lagi detail nanti ndak mau orang babi sekarang. Pelaksana proyek masih memiliki waktu 6 bulan pemeliharaan dan perbaikan bangunan sebelum diserahkan ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Wah, saya sudah ingatkan, karena ini sekolahan, satu jangan dikorupsi, dua berikan the best, kualitas terbaik. Secara umum sebenarnya oke gitu ya, tapi begitu saya masuk detail, mulai dapat laporan, ya menemukanlah pekerjaan yang kurang baik. Maka masih ada masa pemeliharaan 6 bulan. Ya kalau ini nggak bagus kayak gini, kembalikan, tak perkarakan. Pembangunan SMA Tawangmangu dimulai 12 Juli 2021. Targetnya selesai akhir Desember 2021. Pembangunan SMA Tawangmangu merupakan upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar ada SMA negeri di Kecamatan Tawangmangu. Agus Hermanto dan Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Semarang dan Kabupaten Karanganyar. 5 pemuda di Jepara tewas usai pesta minuman keras atau miras oplosan. Polisi hingga kini masih menyelidiki kematian kelima korban.
Suasana duka menyelimuti pemakaman jenazah remaja 17 tahun di Desa Karanggonang, Kabupaten Jepara. Pemuda ini merupakan satu dari 5 orang tewas usai pesta minuman keras atau miras oplosan. Awalnya 10 pemuda pesta miras di warung remang-remang yang menjual minuman ginseng. 4 pemuda tewas di rumah masing-masing, sementara 1 korban lainnya menghembuskan nafas terakhir setelah dibawa ke rumah sakit. Selain 5 korban tewas, 2 pemuda harus dirawat di rumah sakit, sedangkan 3 orang belum diketahui identitas dan keberadaannya. Informasi 10 itu berarti yang jelas 4 meninggal, tambah 1 ini 5. Kemudian yang 5 berarti masih sakit 2 itu, dan 3 yang belum diketahui identitasnya. Gitu. Ini penyebabnya sementara dugaannya miras? Dugaannya terlalu overdose untuk mengkonsumsi miras. Polisi masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk pemilik warung remang-remang. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Jepara. 2 anggota geng motor membacok 3 pengendara motor di Kota Tegal. Polisi berhasil meringkus kedua pelaku dan menyita barang bukti celurit. Polisi meringkus 2 anggota geng motor yang membacok 3 pengendara motor di Jalan Tengku Umar, Tegal Selatan. Ketiga korban mengalami luka serius pada punggung dan tangan sehingga harus dirawat di rumah sakit. 3 korban ternyata salah sasaran. Kedua pelaku sebenarnya sedang mencari komplotan geng lain yang berselisih. Dari penangkapan 2 remaja putus sekolah ini, polisi menyita 3 celurit. 2 pelaku kini dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Setelah bertemu, mereka motornya mereka pepet, kemudian mereka aniaya. Kemudian ada masyarakat yang melihat dan menyaksikan kejadian tersebut, sehingga atas informasi yang ada, polisi berhasil mengamankan para tersangka.